Dialog Persada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi ke-15 tahun 2024 langsung dari Kota Banjarmasin. Selamat mengikuti. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini? Insan Persada, kembali lagi bersama saya Enda Sari. Ini dah Dialog Persada. Masih dalam lokasi kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi ke-15 se-Indonesia. Dan seperti biasa nih Insan Persada, kita akan menghadirkan satu narasumber yang akan kita ajak bincang-bincang dalam kegiatan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024. Nah, di stand Abdi Persada FM di Galaxy Hotel Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, saat sekarang ini sudah hadir Bapak Musfi Yendra, Ketua Komisi Informasi dari Sumatera Barat. Bapak Musfi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Waduh, dan ini semangat. Betul. Hari kedua dari ya. kemarin nih Pak ya. Ini hari kedua kita Pak ya. Dari hari kemarin, kedua, ya. tapi saya sampai di sini sudah sejak 1 hari sebelum kegiatan. Oh, berarti hari Minggu sudah sampai nih. Iya. Waduh, saya perhatikan nih Bapak Musfi kemarin dalam kegiatan Rakornas hari pertama ini tampak energik, tampak gesit saya lihat ya Pak ya. Memang Iya. seperti itu ya Bapak ya? Ya harus dong. Wah. Harus. Pak Musfi, ini yang keberapa kali datang ke Kalimantan Selatan? Saya sebenarnya baru ke Kalimantan, datang ke sini ya. Iya. Datang ke sini baru pertama kali. Wah, baru pertama kali ya Pak ya? Daerah Kalimantan yang saya baru pertama kali datang tuh ke sini. Kalau yang lain Kalimantan Barat, Kaltim udah. Kalsel baru pertama kali. baru kali ini. Iya. Kesannya seperti apa nih Pak mengenai Kalsel nih Pak? Ketika datang. Saya merasa bahwa masyarakat Kalsel, tapi khususnya Banjarmasin yang saya lihat 3 hari ini, saya sebut masyarakat Banjarmasin ini masyarakat yang penuh dengan adab. Mengapa begitu? Saya mencoba untuk menaiki kendaraan di sini dan rata-rata orang itu sangat disiplin, harus mutar jauh gitu kan. Walaupun sih sebenarnya bisa mutar tapi saya tuh paling berkesan gitu. Karena itu menggambarkan masyarakat sesungguhnya kan yang kita bisa lihat dalam interaksi mereka. Nah, saya kemarin mau ke nginapnya kan di hotel seberang sana ya. Sebenarnya kalau kita lihat di jalan itu dia bisa masuk sana, tapi ternyata karena aturannya harus mutar jauh. Nah, itu buat saya terkesan banget sih sebenarnya kalau untuk masyarakat di Banjarmasin. Mentaati peraturan lalu lintas ya Pak ya. Bener. Waduh, kalau untuk kegiatan kita nih Pak, Rakornas ke-15 ini, bagaimana nih Pak mengenai bisa dikatakan acaranya, sebelum itu mungkin penyambutannya pada saat datang di saya sangat bandara. terkesan karena datang hari Minggu siang itu disambut dengan baik oleh panitia dari KI Kalsel dan Dinas Kominfo-nya di sini, disambut dengan dengan sangat antusias sekali, diantar, diberikan informasi-informasi apa yang kita butuhkan. Itu sangat terkesan sekali. Dan pelaksanaan acara ini juga menurut saya sangat maksimal ya, luar biasa. Kerja tim yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh panitia di sini, kolaborasi panitia dari KI Pusat, kemudian KI Kalsel, Dinas Kominfo-nya, dan tentu banyak yang terlibat ya. Betul. Dan Pak Gubernur juga sangat totalitas mendukung. Itu menurut saya itu sangat luar biasa. Ini bisa menjadi percontohan untuk pelaksanaan Rakornas KI ke depan dimanapun. Bisa-bisa di Sumatera Barat di tempat saya. Jadi contoh ini. Amin. Sumatera Barat tahun depan. Mudah-mudahan. Tapi belum sih diputuskan. Iya, ini hari kedua Rakornas nih. Bapak sudah mengunjungi stand-stand UMKM belum nih Pak? Sudah sejak hari kemarin malah ya. Waduh, Karena belanja begini, apa saja nih Pak Musfi? Saya mengapresiasi stand UMKM ini, kebetulan
saya selain sebagai ketua KI di Sumatera Barat, saya juga adalah wakil ketua umum Kadin. Makanya kemarin waktu Pak Ketum tadi datang, saya juga menjemput beliau ke bandara. Kemudian sempat dampingin beliau lihat UMKM. Oh, ini luar biasa gitu. Karena industri kreatif ternyata cukup berkembang baik ya di Banjarmasin. Saya kemarin ada ketemu stand, ternyata yang produksinya bahan pakaiannya adalah difabel gitu. Itu menurut saya luar biasa sih. Iya. Ya. Kalau Pak Musfi sendiri punya kain sasirangan ya, udah? Sudah. Waduh, luar biasa. Saya udah dari cukup lama sih suka kain sasiran. Oke. Pak, ini kita kembali dalam kegiatan Rakornas dan ini hari kedua nih untuk Rakornas ini. Nah, apa saja Pak yang menjadi hal-hal yang tentunya akan dibawa Komisi Informasi Sumatera Barat ke daerah Pak, ke Sumatera Barat tentunya dari kegiatan ini? Oh ya, kita barusan saja selesai membahas isu eksternal itu semua pimpinan, semua ketua Komisi Informasi Pusat dan ketua Komisi Informasi Daerah. Saya pikir banyak isu hal-hal yang sangat relevan kita tindak lanjuti sebagai rekomendasi dari bahasan kita barusan, bahwa kerjasama atau penguatan keterbukaan informasi di badan-badan publik pemerintah ini masih banyak PR yang mesti kita lakukan. Saya termasuk tadi juga yang menyampaikan wacana bahwa keterbukaan informasi dengan dunia usaha juga mesti kita seriusi, karena sebenarnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketum Arsat, untuk target 2045 menuju Indonesia Emas ini kan target pertumbuhan ekonomi kita harus 7% ya. Saya beri disampaikan satu poin yang cukup penting untuk mencapai 7% itu adalah kepercayaan investasi, kepercayaan kenyamanan bagi investor dan lain-lain. Itu juga kaitannya sangat kuat dengan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diatur Undang-Undang 14 tahun 2008 itu. Nah, barangkali ini juga mesti ditindaklanjuti ke daerah-daerah. Kami di Komisi Informasi Provinsi nanti mesti meneruskan MOU yang sudah dibangun oleh KI Pusat dengan Kadin Pusat ini di daerah-daerah ya. Karena kan kita lihat sekarang ini teman-teman yang ada di depan kita sebagai pelaku UMKM ini, mereka juga butuh akses informasi yang cukup menyeluruh gitu ya. Mungkin ada kebijakan apa yang dirumuskan oleh pemerintah untuk keberlangsungan usaha, kemudian bagaimana mereka mengakses pasar umpamanya. Ini kan sebenarnya adalah kebijakan badan publik pemerintah di instansi terkait yang mesti mereka tektok gitu ya. Karena tadi disampaikan keterbukaan informasi publik ini ada dua, di sisi pemerintahnya harus terbuka, kemudian di sisi pengusahanya harus juga terbuka. Nah, kemudian tadi saya sendiri di rapat pimpinan saya sampaikan bahwa hari ini yang belum sama sekali disentuh oleh lembaga Komisi Informasi ini adalah lembaga-lembaga filantropi yang kemudian selama ini mereka melakukan menghimpun dana publik yang jumlahnya juga nggak sedikit gitu ya. Nah, ini kan mesti juga diedukasi terkait dengan undang-undang bagaimana kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang menghimpun dana publik ini terjaga dengan baik. Karena mereka sebenarnya juga adalah, kalau saya sebutnya sebagai shadow state ya, negara bayangan yang mereka juga ngurus masyarakat, ngurus rakyat. Tapi kan kemudian mereka mesti punya instrumen aturan yang jelas, yang kuat untuk menjaga keberlangsungan kepercayaan masyarakat, terutama dalam hal kedermawanan masyarakat ke lembaga-lembaga itu. Tapi saya sudah sampaikan itu sebagai sebuah isu eksternal, maka nanti ke depan akan ditindaklanjuti juga oleh KI Pusat dulu di tataran nasionalnya. Nanti kita juga akan coba tindak lanjuti di daerah kita sendiri. Oke, baik. Nah, Pak, kalau dari Komisi Informasi di Sumatera Barat ini, Pak, bagaimana menjalin kerjasama atau sinergitas dengan pihak-pihak terkait untuk bisa keterbukaan informasi ini menyeluruh dan bisa ngena ke masyarakat nih, Pak? Oh iya, jadi kita di Komisi Informasi baru 4 bulan ya, tapi saya kemudian sudah
memastikan dulu bahwa kerangka awal atau pilot projectnya keterbukaan informasi ini harus di badan pemerintah di tingkat provinsi dulu. Maka saya dengan Pak Gubernur sampaikan bahwa ada 51 OPD Pemprov itu sekarang baru pada posisi 3 yang informatif. Nah, saya menyampaikan ke Pak Gubernur beberapa kali, dan kita juga sekarang sudah dilipatkan rapat-rapat dengan dinas-dinas atau kepala OPD bahwa ini mesti menjadi perhatian yang serius. Ya, Sehingga kalau 51 badan publiknya baru 3 informatif, bagaimana kemudian di Monef tahun ini ya naiklah ya, mungkin bisa menjadi 15. Nah, setelahnya kemudian minggu depan kita akan membuat fakta integritas dengan Bupati Wali Kota untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik juga di pemerintah di kabupaten kota. Nah, ini yang kita sedang dorong sekarang ini. Tentu kita fokus dulu ke badan publik pemerintah. Nanti setelah itu mungkin kita masuk ke lembaga-lembaga lain yang memang mereka menjadi bagian dari undang-undang itu yang disebut dengan badan publik, termasuk tadi yang saya sebut NGO, kemudian lembaga-lembaga filantropi yang mereka semestinya juga membuka ruang keterbukaan terhadap publik karena mereka menghimpun dana publik atau kemudian mesti mengembalikannya lagi pada publik. Iya, betul. Pak, kira-kira apa nih Pak yang menjadi harapan Pak Musfi Yendra ya sebagai Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat yang belum ada, atau mungkin hal yang ingin menjadi cita-cita Komisi Informasi di Sumatera Barat nih Pak yang ingin diwujudkan dalam waktu dekat? Ya, yang jelas kita sebenarnya ingin memastikan bahwa badan publik ini teredukasi maksimal ya masyarakat. Dia tentang keterbukaan informasi. Tahun lalu kita baru mampu monitoring evaluasi 426 badan publik, karena kan Komisi Informasi ini baru ada di tingkat provinsi ya. Coba bayangkan tadi 51-nya sudah di tingkat Pemprov itu. Belum lagi lembaga-lembaga lain di kabupaten kota, lembaga vertikal, BUMD, KPU, Bawaslu, dan banyak sekali kan. Jumlahnya sangat banyak. Maka sebenarnya kita menginginkan belum sampai ke desa. Desanya lebih banyak lagi kan. Desa itu mungkin bisa ribuan ya. Desa yang mereka adalah badan publik pemerintah yang bahkan mungkin sebagian besarnya belum mengenal keterbukaan informasi publik ini. Nah, ini yang mesti menjadi fokus kita dulu untuk memaksimalkan mengedukasi mereka. Kemudian mereka bisa membuat standar layanan informasi publik dengan membentuk pejabat pengelola informasi dan komunikasi di badan publiknya masing-masing. Oke. Itu fokus kita. Wah, Pak Musfi, ini kita kembali lagi ke rangkaian acara ya Pak ya, Rakornas ke-15 ini. Ini hari kedua, kemudian besok itu rencananya akan ke Pasar Terapung nih, Oh Pak. iya. Bagaimana antusias Bapak nih mengenai kegiatan ini? Sudah pernah Pasar Terapung nggak, Pak? Belum pernah. Saya penasaran sih. Tapi sudah pernah lihat ya Pak ya, mungkin di televisi gitu. Pernah dengar, pernah baca, pernah lihat. Oke, rencananya ini besok itu nih Insan Persada ya, itu jam 5 pagi ya Pak ya? Berangkatnya jam 5 pagi? Ngumpul di lobinya jam 5 pagi atau seperti apa nih Pak? Waduh. Subuh ya? Subuh. Sholat subuh dulu ya berarti? Iya, karena Pasar Terapung itu bukanya itu setelah sholat subuh Pak. Subuh-subuh itu sudah bertransaksi. Bukan buka terus sampai sore itu bukan? Tidak, jadi bermasa. Setelah sudah agak pagian, mungkin sudah belum sampai tengah hari itu udah selesai. Iya. Nah, kalau di Banjarmasin nih Pak Musfi, ibu-ibu yang jualan di Pasar Terapung itu kita sebut sebagai acil. Oh, acil. Kalau misalnya bahasa Indonesianya itu tante. Oh, acil tante. itu ya. Acil-acil yang jualan di Pasar Terapung itu. Oke. Jadi jualannya apa aja ya? Macam-macam, buah-buah tradisional. Kemudian jajanan-jajanan pasar tradisional juga. Makanan-makanan khas Banjar. Itu ada setiap hari? Ada setiap hari. Setiap hari, tapi cuman dari pagi sampai jam? Dari pagi dari subuh sampai pagi. Yeah. Waduh, ini menarik ya bincang-bincang dengan Pak Musfi. Jauh nggak dari sini?
Enggak terlalu jauh, Ya. Pak, deket aja. Siap. Pak Mudah-mudahan besok. Musfi, ya terakhir nih Pak ya, terakhir apa nih kira-kira harapan Bapak? Mungkin ada juga yang ingin disampaikan pada masyarakat Sumatera Barat yang nanti akan menonton kita juga, atau mungkin hal apa saja yang ingin Bapak sampaikan? Silahkan Pak. Ya, kalau terkait dengan keterbukaan informasi publik, kita memang menginginkan semua harapan idealnya sebenarnya semua badan publik itu menjadi informatif ya. Dia memang mesti terbuka kepada publik, Iya. kemudian memberikan ruang partisipasi pembangunan baik di tingkat terkecil pemerintahan gitu ya. Jadi sehingga kemudian ada kenyamanan bagi masyarakat yang diurus oleh negara dengan adanya instrumen ini. Yang kemudian saya menyebut mungkin benar apa enggak ya, karena budaya Kalsel sama Sumatera Barat itu relatif sama ya, karena Melayu ya. Jadi ya saya pikir Mirip-mirip Pak ya? Mirip-mirip sih. Kalau saya lihat kemarin nyanyian daerahnya juga hampir sama, Mirip, tariannya iya. hampir sama. Barangkali mungkin sebenarnya sebagai masyarakat kita mesti mempertahankan value atau nilai-nilai nilai-nilai kita sendiri budaya itu dengan baik, dengan maksimal, apalagi juga kental dengan nuansa keislaman ya di Kalsel, di Sumatera Barat juga seperti itu. Sebenarnya. Baik. Gitu. Baik Pak Musfi, ini terima kasih ya Pak ya sudah bincang-bincang sama kita. Nah, tapi sebelum kita akhiri nih Pak, mungkin Bapak bisa sebutin dulu Abdi Persada 104,7 FM, terus tangannya gini, bergerak untuk Banua. Kita hitung sama-sama ya Pak. 1, 2, 3. Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Yeay, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Pak Musfi Endra, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat. Sukses terus untuk Bapak ya. Baik, terima kasih. Juga sukses terima buat kasih juga untuk teman-teman semua di sini. Iya, Abdi Persada. Insan Persada, terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama saya Enda Sari dalam Dialog Persada untuk kegiatan di lokasi Galaxy Hotel Banjarmasin, Rakornas ke-15 Komisi Informasi se-Indonesia. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Demikianlah Dialog Persada, kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi ke-15 tahun 2024, langsung dari Kota Banjarmasin. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.